Saya mau cuci muka boleh Pak ya? Boleh, silakan. Airnya kenceng banget, segar. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Oke. Hanya inilah mata air yang tersisa. Mata air tersisa. Sebagaimana ini adalah kehidupan terus berjalan. Saya nggak tahu kenapa saya sedih kalau menyebut nama Putri Hijau. Apakah kisah beliau dulu memang begitu menyedihkan? Saya melihat sendiri ada saudara yang mengorbankan saudaranya sendiri demi kepentingan pribadi. Sedangkan Putri Hijau bersaudara ini justru sebaliknya. Itu mungkin yang membuat saya, ya Allah, ini kok ironis gitu. Sobat Mata Langit, sebelum melanjutkan nonton video ini, saya ingatkan untuk selalu mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Menyatu sukmanya ke meriam ini. Menembak terus menerus, akhirnya meriamnya panas, merah, patah, untung. harimaunya makan bertih. Dan ini adalah bukti bahwa sesama saudara itu harus saling menjaga segenap jiwa dan raganya. Disambutlah ucapanku dengan hujan yang sangat deras. Kayu-kayu di kapal yang aku naiki mulai runtuh. Kau ingat? Iya. Pancuran Gading. Pancuran Gading. Iya. Panglima pernah mengundang saya ke sana ya untuk datang ya. Insya Allah nanti kita ke sana. Datang Iya. di tanah Tuanku. Ya, alhamdulillah Sobat Mata Langit, kita udah sampai, baru turun mobil. Jadi mau menuju ke Pancuran Gading itu harus jalan setapak, mobilnya harus parkir di sebelah sana. Tapi sebelum mencapai lokasi Pancuran Gading, aku sedang mengagumi nih suasana alam di sini ya Panglima. Ya, benar sekali. Ini padahal dulunya adalah kerajaan, tapi sekarang kembali ke alam gitu. Ya. Ada pohon-pohon mangga. Mangga apa ini? Pohon durian. Durian, ini durian. Ini pohon durian yang besar sekali. Ini pohon jambu. Wah. Ini padi. Ini sebelah sini juga padi. Jadi ini jalan setapak ini jalan menuju ke Pancuran Gading, tempat pemandian Putri Hijau. Yang kiri kanannya adalah hamparan sawah. Suasananya di sini sangat asri, suara alam masih terdengar jelas, suara burung kuk-kuk-kuk, suara ayam, suara gemericik air. Ini posisinya ada di tengah-tengah sawah, jadi kita harus jalan menuju ke lokasi itu dengan melalui jalan setapak ini. Mobil nggak bisa masuk, dan kondisi saat ini sedang gerimis, jadi jalanan becek. Demi untuk mengungkap misteri yang ada di Pancuran Gading, maka kita pun tetap akan melanjutkan penelusuran.
Doain ya Sobat Mata Langit. Ayo ikut yuk. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di Deli Tua, Namorambe, Kota Medan. Di mana di sini ada tempat pemandian yang bernama Pemandian Putri Hijau. Pancuran Gading. Pancuran Gading Putri Hijau. Karena emang konon kabarnya di sinilah tempat mandinya Putri Hijau dan kita emang sudah menunggu saat ini karena pada saat kita pernah mediumisasi di markas Mata Langit, saat Putri Hijau sosoknya itu masuk ke badan Ismi, dia bilang kalau saya tunggu kehadiran kalian ke tempat saya, katanya begitu. Jadi ini semacam silaturahmi untuk kunjungan balasan. Nah ini kita sudah sampai di sini Panglima. Apa yang bisa Panglima sampaikan untuk Sobat Mata Langit? Ya kita sambil berjalan aja sampai kita pantau ya, ada apa aja di sini, sosok-sosok apa aja ya. Oke. Assalamualaikum. Tempatnya di tengah-tengah suasana alam. Ya, ada pohon bambu ya. Ada banyak pohon bambu, ada bunga melati sebelah kanannya. Oh iya. Ya. Pohon apa namanya? Pisang. Ya, ini saya ngeliat sini ada sosok harimau putih ya. Sebelah kanan, sisi kanan. Dan di atas itu ada, saya lihat seperti kera putih juga, burung. Ini ada ini Sobat Mata Langit yang terlihat saya ya. Ada seperti bekas orang melakukan ritual ya. Ada banyak dupa. Kita turun, ini pancurannya nih ya. Saya melihat di sekitar sini ramai anak kecil dan ramai kayak dayang-dayang. Ada 7 orang dayang-dayang kayak pakai pakaian gitu, gulungan di badannya, ya kan? 7 dayang saya lihat di daerah sini. Nah ini yang namanya Pancuran Gading. Airnya tidak pernah berhenti guys. Nanti setelah kita sowan kula nuwun kepada juru kunci, saya pengen banget itu di situ dijemur. Ya, itu airnya kolamnya di dalam. Oh ya. Tapi ini nggak tahu mata air dari mana, mungkin dari atas. Tapi ini tembakannya langsung terus, tidak pernah berhenti sedetik pun. Terus muncrat dia airnya. Ini juga saya lihat makin deras. Di sekitar pancuran ini banyak juga bekas apa ya? Orang mungkin pengunjung yang mandi dan melakukan ritual di sini. Nanti kita akan mengungkap lebih jauh. Oh ya, di sana pun ada tuh bekas kayak bekas tempat ritual ya. Dan konon kabarnya yang datang kemari ini bukan hanya orang-orang yang di daerah Medan atau Sumatera Utara saja, tapi juga banyak dari luar daerah yang datang kemari untuk mandi di sini. Termasuk kita kan juga dari Jakarta. Kita datang kemari. Kalau memang kita tujuannya memang untuk silaturahmi dan mengungkap sejarah tempat ini. Ini mungkin bisa sebagai apa ya, tujuan wisata religi mungkin Panglima ya. Wisata sejarah cagar budaya. Oke, kita akan menemui kuncinya. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Izin ini dengan Pak Amin, betul? Ya. Oh ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan Pak. Coba. Sugi. Pak Sugi. Oh, Pak Sugi. Ya. Perkenalkan kami dari Jakarta Pak, dari tim Mata Langit. Ya. Ingin silaturahmi dan juga mengungkap sejarah dari lokasi ini. Karena konon kabarnya di sini tempatnya sangat indah dan bahkan pernah menjadi tempat pemandian Putri Hijau. Bahkan sampai detik ini didatangin orang dari seluruh penjuru Nusantara
untuk melakukan pembersihan diri, mandi, berdoa di sini gitu. Apa betul tempat ini seperti itu, Pak? Boleh diceritakan, Pak, sejarahnya? Terima kasih sekali lagi bagi para pengunjung, katakanlah baik yang dari Sumatera, baik yang dari Pulau Jawa, ataupun yang dari seluruh Nusantara sekalipun ya. Seluruhnya kedatangan kita ini semuanya dengan niat dan keinginan itu terletak Maaf, Pak, pada saya boleh dekat biar masuk suaranya. yang menjadi keinginan tadi semuanya tetap kepada keyakinannya. Dan apapun niat kita tadi di sini dengan perantara zat yang di tempat pemandian putri hidup peninggalan kita sejarah ataupun situs sejarah dulunya kan. Jadi di situ kita mempergunakan dengan baik dan kita minta yang baik supaya bertemu yang baik dan dapat yang baik. Iya. Baik keselamatan kita minta, baik pertemuannya, baik rezekinya dan baik menerimanya. Mudah-mudahan yang buruk kita jauhkan. Dan kita tidak menyalahgunakan yang namanya niat dan tujuan tadi semuanya kita minta karena Allah ya. Dan kita juga minta kepada seluruh umat sekalipun itu terletak kepada keinginan masing-masing. Yang dipergunakan zatnya tadi tinggal terletak kepada kemauan dan keinginan, tinggal mengisikan doanya. Ya, itu semuanya. Ini hanya sebagai media. Ya, yang saya pengen tahu, Pak, itu kan kayaknya pancurannya ini kok deras sekali airnya. Apakah itu setiap hari seperti itu, Pak? Atau di musim tertentu? Boleh Ya, kita benar. sambil jalan ke sana? Boleh. Biar Jadi itu ada Sobat makna. Mata Langit Kalau lihat. bagi saya itu ada makna. Ya. Boleh kita bicara Ya, di sana, bicara Pak? di sana ya, Sambil Pak, di ya. mata airnya. Gimana, Ini Pak? terletak ya 3 mata air ini. Iya. Kalau yang intinya tadi itu ada nawa itu tadi. Iya. Ya kita yang kalau kita secara muslim kita jangan lupa yang namanya istighfar. Di sini meminta keselamatan kepada Allah dan indahnya dia. Kunci pertama adalah kita minta keselamatan. Ya, yang kunci kedua adalah kita minta ya supaya dibuka pintu rezeki. Ya. Dan yang ketiga adalah pertemuan. Di situ pertemuan kita niat dan tujuan kita itu apa? Oke. Ya. Ya, maksud saya kalau niat orang itu kan memang masing-masing. Maksud saya sejarah dari tempat ini sendiri, Pak. Ini airnya ini dari mana sumbernya, Pak? Ini dari sumber mata air. Jadi Sudah berapa lama ini? mungkin sudah hitung abad lah. Katakan mungkin sudah sekitar katakanlah mungkin sudah Abad sekitar ratusan tahun. Mungkin sekitar tahun 300-an atau 600-an mungkin. Ini apakah dulu pertama sudah dibuat 3 Dari awal pancuran? seperti ya, Oh, dunia sudah gantinya. dari awal Ya. sudah 3 pancuran. Jadi di situ mungkin dulunya yang saya dengar cerita dari konon mungkin orang tua juga ya. Dulu bekas peninggalan sejarah kerajaan Haru. Oh iya betul. Ya, sampai sekarang ini memang mau dilestarikan karena kurangnya mungkin ya kelestarian Sejarah tadi. ya. Iya. Benar. Jadi kalau bisa ini adalah pusatnya Sumatera mungkin ya ataupun induknya katanya. Saya mau tahu yang di dalam situ, Pak. Boleh saya lihat ya? Itu hanya telaganya lah katanya. Oh gitu ya. Nanti sobat nontonnya mungkin bisa di zoom atau memang yang datang kemari. Ini bawahnya warna putih itu pasir, Ini Pak ya? telaganya memang udah dari dulu bangunannya seperti ini, Pak. Nah, ini baru renovasinya. Oh, baru renovasi. Saya mau cuci muka boleh, Pak ya? Boleh silakan. Bismillah. Di situ tinggal niatkan menurut keyakinan tadi yang minta karomanya supaya dapat karomanya. Dan minta niat dan tujuan tadi hanya kita minta ya jangan lupa bagi kita yang perawatan ya. Mudah-mudahan sambutan para leluhur, para karun-karunnya dan para saibin-saibin yang ada di seluruh Nusantara tadi mereka itu hadir ya dapat membukakan jalan kita yang lapang, yang luas, yang terang ya, seterang-terangnya mudah-mudahan ya. Airnya kenceng banget. Segar. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Pak. Kita ke sana ya, Pak, biar ngobrolnya enak. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niat nanti di dalam niatnya tadi semoga masuk dalam keinginannya tadi. Amin, amin. Saya dan Panglima Langit kan jauh-jauh datang kemari memang untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah dari Pancuran Gading ini. Dari sisi spiritualnya, dari sisi lain dunia gaibnya gitu, Pak. Nah, kalau Bapak sendiri sudah berapa lama menjadi kuncen di sini, Pak? Saya bukan maaf lebih kurang
minta izin. Saya tidak mau mengatakan diri saya kuncen karena manusia ini kan tahu lah. Jadi kita hanya mengarahkan Pemandu. tamu kita. Oh, jadi pemandu, baiklah. Jadi memandukan tamu kita, mengarahkan dia di jalan yang lurus Iya, seluruh-seluruhnya. iya. Nah, kalau Pak Raden Amin sudah berapa tahun jadi pemandu di sini? Adalah kurang lebih sekitar 10 tahunan. Oh, udah lama juga ya. Nah, selama 10 tahun ini Pak, pernah nggak Bapak mengalami hal-hal di luar nalar selama di sini? Entah Ada. pada saat Ini dulu mendampingi saya tamu. lihat Ya. dalam, tapi mau ya bukan di secara nyatanya ya. Itu saya dapat lambang itu dulunya pernah. Itu ada taman bunga nih seperti istana, benar? Oh, Bapak, Itu para dayang dan dia Di depan sini? Benar. Saya bisa peragakan loh. ya. Mereka itu maaf ya, Iya, ini iya, iya. mereka dayang ini seperti gini semua, ya. Nari. Beginilah. Oh gitu ya ya. Tapi mereka dengan kerudung semua tidak ada. Iya iya iya. Oh gitu. Terus mereka saya tanya, kamu siapa? Dia ada mengaku dirinya. maaf Boleh ya. sambil duduk Pak, biar enak. Saya minta maaf ya, stop di roll. Keliling bapak. Dia mengatakan saya tidak berlebihan, tapi itu pengakuan mereka. Dia mengatakan saya adalah Putri Wulandari. Oh. Dan saya mengatakan saya adalah Putri Mayang Sari. Saya minta maaf ya. Mayang Sari. Beliau itu Dan Mayang Sari itu teman saya Pak, Putri Mayang Sari. terus dia mengaku lagi. Putri Mayang Mengurai. Dia juga mengaku, ada lagi yang mengaku saya Putri Kemuning, begitulah. Oh iya iya. Mereka itu alammu ya alammu, Iya iya. Iya. dan alamku ya alamku. Benar. benar. Selagi kalian datang dengan baik, kami sambut dengan baik. Iya. Terus apalagi Jadi yang selain itu? wujud itu tadi yang saya nampak ya itu ada sejenis yang namanya harimau. Tapi ya. saya lihat tadi di atas sini Pak ada kakek pakai pegang tongkat Pak. Dia pegang tongkat. Di atas sini. Iya, benar. Nah, ada kakek pegang tongkat berjubah putih. Satu dua putih. Di sini saya lihat tadi ya, di atas telaga ini berdiri, dia yang jaga di sini kalau nggak salah di mata air ini. Dia pernah. Dan terlihat sama saya, ya Dia kan? pernah. Bapak pernah ditemuin? Iya. Oh, itu. Tapi dia mengaku dirinya. Itu dulu. siapa namanya sama Bapak? Dia menyebutkan dengan namanya, tapi dia nggak mau sebut ini. Nggak bersebut ya, ya. Nggak mau sebut ya. Ya udah nggak apa-apa. Dato aja lah gitu ya, Dato aja Dato aja gitu lah ya. gitu ya. Itu saya lihat di situ juga kan, itu Dato itu kan. Tapi yang ramai anak-anak di sini siapa itu Pak? Yang anak-anak kecil? Terkadang gini ya, mungkin ada Anak kecil banyak Iya. main di sini. karena kan Emang begini. Bapak pemandian memang anak kecil banyak suka ya di mana-mana ya. Dia Ibarat kata ini kolam renang ini Pak berbaur. ibaratnya. Dia lebih berbaur dengan alam, Iya iya iya. alam semesta tadi dia. Iya, Mungkin iya. seperti itulah. Jadi dengan kekuatan alam tadi mereka itu dia suka bermain begitulah. Itu yang terlihat sama Bapak. Kalau misalkan suara, pernah nggak Pak mendengar suara-suara yang di luar nalar gitu Pak? Selama Itu di sini? sering. Sering ya? Seperti Tapi yang sering saya lakukan itu kebanyakan orang bertawasulan, hanya berzikiran. ya. zikir. Iya kan. Apa yang terjadi saat mereka zikir yang Bapak lihat? Dia hanya mengingatkan, ingat pesannya ini cuma satu. Kamu yang pertama adalah madeplah kamu. Madep dan ngadeplah kamu. Madep bukan berarti kamu minta pertolongan dengan aku. Dia hanya mengingatkan, ngadeplah kamu kepada Tuhanmu dan berhadaplah kamu dengan kami. Artinya kami hanya memberikan, artinya memberikan yang karoma ataupun niat dan tujuan tadi kami akan sampaikan begitu. Nah ini saya dengar nih ada yang mengatakan katanya kalau mandi di air ini dulunya kalau berniat nggak baik ataupun suka katanya kulitnya suka bagi gatal mereka- apa memang benar itu Pak? Pernah Jadi terjadi? begini dia tidak langsung. Apabila niat mereka nanti, katakanlah yang niat mereka tuh yang berlebihan ataupun yang niatnya Tidak baik. suatu saat ke depan bahkan tahun menjelang tahun mereka akan dapat ganjaran begitu. Oh gitu ya. Mendapat teguran. Oh. Tegurannya itu bisa berupa sakit kulit, apa? Yang pertama ya maaf kata depresi, Oh, gila gitu. begitu. Gila ya. Sampai ada yang seperti itu Ya, Pak? tapi mereka tidak menyadari itu. Terus mengenai yang pernah saya dengar Pak, katanya di sini dulu adalah tempat pemandian Putri Hijau. Nah kalau tentang ini Bapak ada cerita nggak? Saya sebenarnya menyampaikan seperti itu. Yang pertama, kita tidak ingin tersebut dan menyebutkan mereka, kan gitu. Tapi niat mereka itu apa? Kita hanya menyampaikan niat mereka. Ini kan kita niatnya Ya, pengen belajar benar. sejarah Pak. Kami datang kemari hanya meminta dan titipkan amanah kami, bukan meminta tolong sama mereka. Jangan minta tolong, itu salah. Ya kita titipkan amanah, artinya kalau kita yang mengucapkan assalamualaikum dengan perantara yang ada di silaturahmi lah ya. sini dan para uli yang di sini, niat kami kemari, kedatangan kami kemari, kami bersilaturahmi. Dan di situ kami menyampaikan bahwasanya keperluan kami apabila mungkin keluarga kita yang sakit, Iya. kami minta supaya diberi karomanya untuk Allah kesembuhan. Akbar. Astagfirullahaladzim. Biarin. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk Panglima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Datuk Panglima. Ya ini yang udah kita tunggu dari tadi. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya Bicara Pak, ini bicara Pak. kalian sampai ke tempat kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka
yang aku undang sudah beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah sudah sampai kami di sini, Dok. Dan kemarin pun kita bertemu. Iya, di Merembuntung ya? Iya. Oh iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih juga kami, Datuk. Kalian sudah menyempatkan Iya. hadir. Iya Datuk. Memang saya sengaja pagi ini jadwalnya memang harus kemari dulu. Makan ya? Tidak kemana-mana. Karena memang tempat ini ada kaitannya dengan Putri Hijau. Datuk, memangnya Datuk ya yang menggiring kami kemari pas kondisi lagi tidak terlalu ramai sehingga kami bisa banyak dialog dengan Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih atas riuhnya, Datuk ya, melalui jalan Datuk ya, perantara Datuk kami ucapkan banyak terima kasih. Dan nanti pun ada dayang yang akan menceritakan Amin. panjang lebar tentang dahulunya tempat ini. Janganlah kalian melupakan sejarah. Benar banget itu. Sejarah dahulu para leluhur kalian, di mana dahulunya banyak berceceran darah. Iya, benar sekali. Mana para leluhur kalian mempertahankan negerinya. Jadi kami boleh tahu sejarah tempat ini, Datuk bisa ceritakan? Tidak yang Oh, apa bukan Datuk? Panggillah sosok untuk dijadikan wadah. Oh iya, nanti akan disambung oleh Ismira. Tapi saya mau tanya dulu Datuk sebelum Datuk pergi. Kenapa kemarin waktu di Merembuntung Putri nggak datang Datuk? Beliau merasa bukan tempatnya katanya. Apakah nanti pada saat di sini beliau mau datang? Karena kami sangat ingin bertemu dengan beliau. Ada waktunya. Nanti Iya. Tuan Putri Hijau dan Tuanku Mambang Yazid Datuk Mambang Yazid akan hadir. Akan tiba waktunya nanti. Iya. Sobat Matangir pengen tahu sosok yang tidak terlihat di sini selain sosok harimau apa aja Datuk? Banyak sekali Iya. para penjaga. Jadi di sini yang sebenarnya para penggawa, para hulu balang ya. Dan di benteng Putri Hijau pun mereka menjaga. Panggillah sosok untuk jadikan wadah dayang. Panggillah ia untuk kemari. Iya. Mana? Allah. Allah. Jangan dekat situ. Allah Akbar. Takutnya aja lompat atau apa. Udah. Enggak apa-apa itu dayang. Aku jaga kok. Dayang itu enggak apa-apa, biarin Ya, aja. aku jaga. Itu sudah datang ya Datuk ya, sudah panggil. Dia lagi menebar apa itu Datuk? Menebar apa biasa begitu? Apa? Berteh. Menebar sesuatu. Iya. Memberi sambutan. Iya. Untuk kalian. Iya Datuk. Baiklah, aku tidak bisa berlaku. Iya. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Dan aku pun tetap mengawasi kalian. Iya. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Iya. Kau sudah menyempatkan hadir ke tempatku. Iya Datuk. Terima kasih sudah disambut kami dengan baik di sini. Terima kasih. Amin. Terima kasih, amin. Terima kasih Datuk. Kau menerima dia dengan baik. Insyaallah Datuk. Iya. Baiklah. Assalamualaikum Panglima. Waalaikumsalam. Iya, saya sambut Datuk dulu. Waalaikumsalam Bapak.
Terima kasih menyambut tamu. Oh iya. Iya. Kamu Iya. mereka adalah undangan. Iya. Jemputlah saya pada tuan ini. Iya. Saya manggil apa ini eyang atau kandang atau selir. Bapak sini Pak, dia dekat suaranya masuk Pak. Boleh duduk ya. Sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi di tempat yang sudah lama sekali yang sebenarnya ingin saya kunjungi. Tapi Tuhan menggerakkan kaki ini, Baru hari ini. raga ini, hari ini bisa sampai di tempat yang sangat suci ini. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah dan bisa bersilaturahmi dengan Dato Panglima dengan Tuan Putri di sini. Sangat gembira hati saya sampai di sini. Kami orang pun menyambut Iya, sama kedatangan kalian semuanya. iya, Ini adalah pertama kali kalian datang. Iya. pertama kali. Sampailah semua atas izin Sang Kuasa. Iya, betul. Sang Kuasa. Sang Kuasa Pencipta. Iya, Sang Kuasa langit dan bumi. iya. Tempat ini adalah air, karunia ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sekiranya nak Saya Ratna Listi. Ini saya Panglima. tahu? Iya. Apa sekiranya yang ingin diketahui? Ya, saya ingin bertanya, apakah dulu tempat ini memang sering didatangin oleh Tuanku Putri Hijau dan beliau sering mandi di air sini? Karena konon ceritanya Putri Hijau itu cahayanya sampai Ke langit. menjulang ke penjuru langit, dan berarti air-air ini yang beliau gunakan dulu untuk membersihkan dirinya, mungkin berwudu. Alhamdulillah subhanallah sangat mempunyai karomah begitu tentang airnya. Apakah itu benar? Dan apakah ada cerita-cerita yang di luar nalar manusia yang terjadi di tempat ini? Karena itu bukan tempat biasa. Ya kita mohon informasinya dan keterangannya dari sosok-sosok yang memang dulu-dulu memang sudah mengetahui perjalanan telaga ini. Ini adalah awal perjalanan yang mereka ketahui yang di pinggir jalan sana. Yang pernah kalian datangi. Istana. Pinggir jalan. Istana Maimun. Oh iya iya. Istana Ini Maimun. pertama kali. Oh dulu Ini di sini pertama kali. Istana Ini Maimun. adalah belakang dari istana. Oh, ini adalah belakang istana. Dulu tak seperti ini tempatnya. Sangat bersih, tenang. Hmm. Ini adalah tanah di mana awalnya kehidupan setelah dari tempat tinggalmu. Dari Aceh. Di sini dimulai. Hmm. Awalnya kesedihannya. Iya. Dan di sinilah tempatnya. Satu perihal yang tak saya sampaikan kepadanya adalah Putri Hijau senang sekali dengan air. Waktu kemarin kalian datang ke tempat kerabatnya, saudaranya, Maria Muntung. disampaikan bahwa beliau senang sekali dengan bunga dan air. Iya, dia sedang main di taman. Karena itu adalah tempat yang paling nyaman untuknya. Iya. Selain di dalam kamarnya. Boleh saya tanya Putri? Jadi apa hubungannya yang berada di Tanah Karo, Sukanalu, juga ada Maryam yang berada di Desa Sukanalu di perbatasan Tanah Karo. Jadi mereka itu ada di Suberaya. Jadi kan itu ada terpecah, yang satu di Sarmanun dan yang satu di Suberaya, Ya. Tanah Karo. Jadi sampai sekarang juga mungkin mau dilestarikan juga karena mereka sebenarnya di situ yang disebut dengan Sanggar Putri Hijau, kan begitu? Karena kami terpecah menjadi tiga. Karena kami tiga bersaudara. Walaupun kami jauh, tapi kami tetap dalam satu. Kemarin disampaikan, bukan? Iya. Iya, benar sekali. Kemarin udah Walaupun jauh dalam raga, tapi hati tetap satu. Oke, tak satu. Satu dalam kasih sayang, Iya. satu dalam keimanan. Bapak baik-baik saja. Tenangkan dirimu. Biarkan saya bicara. Iya. Terus gimana Putri? Apa yang kalian lihat ini adalah air. Air yang mengalir. Oh iya, pancoranya 3 jumlahnya Sangat Putri. kuat. Sangat kuat. Yang kuat. Bening dan sejuk. Kalian tahu tak bahwa harusnya kalian ingat siapa yang menciptakan air? Iya. Allah. Allah SWT. Sudah jelas bahwa air inilah yang menejukkan kulit dari Adinda Putri hijau dan cantik. Airnya itu dapat menyehatkan kulitnya. Tahu bagaimana cara dia mandi? Gimana caranya Putri? Sama. Mandi itu ada aturannya. Mandi itu sebagai tanda untuk membersihkan diri. Bukan hanya secara jasad. Karena selain jasad kita punya rohani. Secara kita hidup adalah utamakan jasad dulu dijaga. Sama seperti baginda Rasul. Dia mengikuti ajarannya. Karena dia putri nan soleha. Dia utamakan sebelum dia mandi mencuci kakinya. Lalu dia ke pahanya, ke perut,
lalu ke bahu, barulah disiram dari kepalanya. Oh, dari bawah ke atas dulu ya? Tidak boleh langsung. Ambil air langsung ke kepala tuh tak boleh. Kenapa nggak boleh gitu, Putri? Ibarat tuh manusia dalam kehidupan, dalam kegiatannya itu panas. Kalau langsung dipadamkan begitu, maka tidak kuat tenaga untuk menampungnya. Perlahan-lahan, sesuatu itu harus perlahan, tidak boleh tergesa-gesa. Itu aturannya. Seperti itulah. Kenapa itu pancurannya ada 3, Putri? Memang ada 3, kami tidak bersaudara. Nah, dari dulu sudah langsung ada 3 ya? Karena Sudah ada 3. Karena Putri saudaranya 2, kakaknya, beliau dan adiknya ya. Ya. Jadi apa benar dulu kalau ada yang benar tidak baik mandi air di sini katanya kulitnya bisa jelek atau apa gitu? Apa benar itu? Itu kenapa bisa terjadi gitu? Sebenarnya yang tadi itu saya ucap karena air itu untuk membersihkan diri. Ya. Bukan hanya raganya yang dibersihkan, rohani pun dibersihkan. Kamu tahu, untuk dibersihkan dari kotor. Kalau hati kotor, maka pun harus dibersihkan. Maka ditampakkanlah secara nyata. Jika ada satu niat yang tak baik dalam diri, itu akan jelas tertampak. Itu jelas. Itu ya Pak. Niat tidak baik itu seperti apa, Putri? Niat tidak baik adalah maksudnya Seperti tadi timbulnya sifat iri, seperti yang ingin mengapakan orang, atau seperti menjatuhkan derajat orang. dia ingin mempercantik dirinya, tapi untuk niat yang tidak baik. Ngerti maksudnya? Iya. Demi kepentingan dia. Demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi bukan demi untuk kepentingan yang seharusnya. Bukan untuk kesehatan, untuk kebaikan, tapi untuk urusan dunianya saja. Jadi kalau diambil makna Putri ini memang sangat berat, Bang. Kunci yang pertama adalah mungkin sabar, terima, ikhlas, bukan harus terburu-buru. Berarti kalau ini tempat pemandiannya kerajaannya nggak jauh dong berarti dari sini? Ataslah tempatnya. Di atas. Ini belakangnya ya, Putri? Di atas tempatnya, berarti ini belakangnya. Berarti ini memang dari dulu turunan seperti ini tanahnya. Inilah yang tersisa, bukan tanah ini. Ini Oh, yang tersisa. ini yang Yang tersisa. lain sudah dibuat untuk penduduk. Oh. Iya. Jadi sebentar lagi. Taman yang Apakah tempat kerajaannya mandi dulu sini ada semua? sebesar kerajaan yang sekarang yang di Maimun? Ada sebesar itu kerajaannya, istananya? Ada. Kenapa bisa runtuh dulu, Putri? Maksudnya bisa tidak ada bekasnya gitu, bangunannya atau tapak batunya gitu? Hanya inilah mata air yang tersisa. Makanya tersisa. Sebagaimana ini adalah kehidupan terus berjalan. Iya. Tapi mohon maaf, Putri, tadi kita belum kenalan. Saya udah menyebutkan nama saya. Kalau Putri namanya siapa? Saya Putri Samala. Putri Samala. Saya menjaga di sini. Dulu membantu bersama dayang-dayang yang lainnya. Oh, berarti Anda dayangnya Putri Hijau. Berarti Anda kenal betul karakter Putri Hijau. Bisa Anda ceritakan? Saya ngomongin Putri Hijau kok merinding ya? Dia nggak boleh disebut. Energi beliau, karisma beliau sangat... Kok saya jadi sedih? Saya nggak tahu kenapa saya sedih kalau menyebut nama Putri Hijau. Apakah kisah beliau dulu memang begitu menyedihkan? Karena jarang untuk ditemukan pada masa ini. Mereka saling berkasih sayang, saling menjaga satu sama lain. Ingat, kecantikannya itu akan menjadi ujian baginya. Kecantikan adalah ujian baginya. Maka itu, air ini bukan untuk kepentingan untuk duniawi, tapi untuk kesehatan. Tidak ada kepentingan yang lainnya. Pak, kau tahu, kalau kita itu adalah Muslim. Kita ini Muslim. Iya. Kerajaan Muslim. Ingatkan tuh. Kita orang-orang yang beriman. Kenapa saya sedih kalau menyebut nama beliau? Karena memang penuh dengan kesedihan. Kesedihan ditinggal orang tuanya. Kesedihan ketika dia dipaksa untuk memilih, menerima atau tidak. Apa yang dia tidak inginkan. Apa yang dia tidak inginkan ternyata menjadi petaka bagi semuanya. Lalu kesedihan ditinggal oleh keluarga atau saudara-saudaranya. Dia berpecah belah. Itulah kesedihannya. Iya. Mereka terpisah-pisah satu sama lain. Tapi kisahnya tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah hilang. Seperti air yang terus mengalir. Iya, mungkin kesedihan saya karena saya melihat kondisi saat ini tuh sangat bertolak belakang. Saya melihat sendiri ada saudara yang mengorbankan saudaranya sendiri demi kepentingan pribadi. Sedangkan Putri Hijau bersaudara ini justru sebaliknya. Jadi yang harus dia dipelajari. mengorbankan dirinya sendiri untuk saudaranya gitu loh. Itu mungkin yang membuat saya, ya Allah, ini kok ironis gitu.
terus. Cuman sekarang memang kenyataannya seperti itu, Putri. Jadi saya sendiri kadang dalam hati juga sedih banget gitu. Ya Allah, ada saudara mengorbankan saudaranya sendiri gitu. Beda sekali dengan kisah Putri Hijau ini gitu. Setiap orang mempunyai jalan hidup masing-masing. Putri Hijau dengan kisahnya menjadikan satu pelajaran seharusnya untuk bagi kita. Itu adalah sejarah yang terbaik untuk diambil hikmahnya. Bukan berarti sejarah untuk diagungkan. Iya, ya memang. Biar jadi pelajaran gitu. Abangnya Putri Hijau kan mau mengorbankan jiwa raganya, segenap jiwa raganya untuk adiknya. Demikian juga adiknya mau mengorbankan segenap jiwa raganya untuk kakaknya. Seperti Saudariku, dengarkan aku. Iya. Mengenai air ini, Panglima, Iya. Pacu Gading ini, yang jadi harus disampaikan adalah Iya. saya menginginkan kenapa saya undang Panglima datang ke tempat ini, Iya. menyusuri perjalanan kami. maaf ya Putri, saya jadi emosional. Tolong sampaikannya. Iya. Kita sama-sama beriman. Nanti tolong dibuka lagi untuk kita pelajari. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillah. Waja'alna Waja'alna minal ma'i minal ma'i kulla. kula. Syahid afala yu'minun. Afala yu'minun syahid. Afala yu'minun. Dan kami jadikan Dan kau menjadikan Kami jadikan mereka yang hidup dari air. mereka hidup. Allah lah yang menciptakan yang hidup dari air. Allah yang ciptakan yang hidup dari air. Lalu kenapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka tidak beriman? Itu perkataan Allah. Ya. Iya. Putri tak suka bila semua itu kena Putri. Putri tak bisa apa-apa. Tapi kebaikan Putri itu adalah surah Al-Anbiya ayat 30. Surat Al-Anbiya ayat 30. Iya. Itu tentang air. Agar mereka mengerti, menghargai air yang mengalir di bumi ini adalah berkah. Hargailah air sebagaimana karunia-Nya. Betul. Itu adalah rezeki yang tidak ternilai, Panglima. Benar sekali. Maka itu orang-orang yang datang ke sini memohon dan berdoalah kepada Allah agar ia beriman. Yang memang Panglima ingin ketahui memang di sinilah tempatnya. Iya. Tanah inilah dan di air inilah ia makan dan minum. Dan ia hidup dan ia mensucikan diri. Di sinilah ia berada. Apakah kami datang ke sini mengganggu, Putri? Tak apa, sudah saya sampaikan semuanya. Terima kasih banyak Putri ya. Mungkin ini saran dia begini Kak, ataupun Abang. Mungkin satu saran dia hanya satu. Patuhilah Allah dan patuhilah Tuhan. Dan patuhilah ibumu, jangan disalahgunakan. Tapi mudah-mudahan Tugasmu itu adalah menyampaikan dan mengingatkan mereka Iya. bahwa air ini adalah karunia dari Sang Ilahi. Maka mintalah kepada Ilahi, bukan kepada air ini. Memangnya ada yang menyalahgunakan tempat ini, Putri? Biarkan mereka masing-masing. Jadi berarti begitu di sini sudah tidak menjadi kerajaan lagi, pindah ke yang sekarang ini ya, Nyai? Iya. Demikian kata pindah sekarang. Ya. Berarti waktu terjadi peperangan dulu dengan kerajaan Aceh di daerah sini. Di daerah sini terjadi peperangan, pertempuran itu. Tidak jauh dari sini. Oh, tidak jauh dari Ini sini. adalah masih satu lingkungan. Masih satu lingkungan. Berarti tempat dulu Putri Hijau dari atas ke bawah mandi di sini ya. Berarti tempat daerah ini tuh tempat Putri Hijau bermain. Iya. Tamannya juga di sini yang dia bilang suka main bunga. Berarti kalau ini tempat Putri Hijau bermain dan mandi berarti dulu tertutup gitu ya. Ada bangunannya gitu. Sini banyak pepohonan. Bangunannya sudah runtuh semua, Panglima. Iya, iya. Tidak tersisa agar tidak menjadi sesuatu yang menjadi pujaan bagi manusia. Iya, iya. Iya. Jadi jangan dijadikan tempat Itulah puja. hikmahnya. Panglima, saya nak pamit saja. Iya, boleh. Assalamualaikum. Terima kasih Saya banyak. terima kasih banyak ya. Putri sudah datang menemani, menyambut kami. Alhamdulillah saya sudah sampai tempat ini. Terima kasih banyak. Saya udah Kami pun senang, Panglima. Ternyata memenuhi undangan kami datang ke tempat ini. Iya. Salam buat Putri Hijau. Salam dari saya buat Putri Mayang Mengurai dan Putri Hijau. Beliau adalah guru saya. Terima kasih. Terima kasih, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan kedatangan kami kemari pepatah
apabila hari ini kita belum dapat yang baik, semoga besok akan lebih baik daripada hari. Hanya itu yang saya sampaikan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Dari mana Pak pemandian apa ini namanya? Pemandian Pancur Putri Hijau. Oh gitu ya. Ini Bapak dari mana? Kami dari asal Kisaran. Oh gitu. Di luar kota dari Medan. Apa yang Bapak ketahui tentang Pancur Gading ini? Yang kami ketahui ya sebagai ritual minta berkah ya dari leluhur gitulah. Oh gitu ya Pak. Ya, menjaga di sini. Ini udah lama ya Pak ya? Sudah turun-temurun ini. Turun-temurun ya. Oh, Sudah termasuk ada di dulu. adat ya. Oh gitu. Jadi dulunya Putri Hijau itu mandinya di sini. Oh gitu. Kan ada legendanya. Bagaimana rasanya mandi di sini? Segar. Segar. Tapi pernah nggak pas mandi kesini atau apa gitu ada sesuatu apa gitu ngerasain atau apa? Ada seperti dimandiin. Ya alhamdulillah Sobat Mata Langit, kita sudah bisa berhasil berinteraksi dan berdialog serta silaturahmi dengan sosok gaib yang ada di sini untuk mengungkap sejarah dari Pancuran Gading ini. Dan memang benar di sini dulunya adalah tempat untuk pemandian Putri Hijau. Nah ini Bapak, Dan salah satu kerajaannya salah juga. satu kerajaan. Dulu kerajaannya itu ada di belakang sini. Ini belakangnya kerajaan. Jadi kerajaan Aru Biru ya namanya. Ya. Kerajaan Aru itu di depan sana. Tinggi ya posisinya ya. Di depan sana. Sekarang sudah jadi hutan dan pindah kerajaannya. Baik, Bapak Raden Amin sebagai pemandu di sini, bagaimana kesan-kesannya setelah mengikuti proses penelusuran hari ini, Pak? Ya alhamdulillah sampai saat ini juga kita masih diberikan rahmat dari Allah, yaitu keselamatan, sehingga kita juga dapat diterima dengan penyambutan tadi, dengan memberikan saran ataupun yang memberikan saran kepada kita untuk yang sebaik-baiknya kita ambil hikmahnya dan jangan menyalahgunakan tempat ini dan jangan berlebihan Ya. dan tidak mengagung-agungkan juga kepada yang kita sampaikan. Cukup yang satu tadi ya, kita berpedomannya adalah patuhilah yang kuasa dan patuhilah kepada yang kita punya sendiri termasuk orang tua. Dan di sini sama seperti yang dibilangkan Jat tadi, ya yang kedatangan kita tadi meminta karomahnya, semoga apa yang menjadi niat di dalam selawat tadi semoga dimasukkan niatnya tadi sampai kepada hajatnya dan sampai kepada keinginannya semata-mata karena Allah ya. Ya. Mudah-mudahan atas kedatangan kita para tamu ataupun para pengunjung sampai di saat ini juga, apabila ucapan yang tidak disengaja seluruhnya tadi, kami memohon maaf. Terus, dan kami minta izin juga ya. Saya pengen tahu Bapak, selama tadi kita wawancara Bapak sering merinding gitu, kenapa tuh Pak? Itu begini loh ya, ada juga sambutan-sambutan bagi yang tidak nampak keterangan yang gaib tadi. Mereka juga mengingatkan saya supaya jangan mengagung-agungkan. Kami tidak suka diagung, yang maha agung ada. Jadi saya minta maaf. Kami sekarang tidak, aja merinding lagi iya. nih Bapak, dekat-dekat kita kali merindingnya. Jadi mereka ini sudah, kita ini katakanlah yang namanya kita ini antara Adam dan Hawa ya. Kita seiring sejalan kalau bisa pun. Suka dan duka tadi kita ini bersaudara. Ya. Ya, kita saling merangkul ya. Yang tidak bisa kita ketahui atau yang tidak bisa mengerti sama sekali pun, kita harus bimbing mereka supaya mereka di jalan yang benar. Ya. Jadi Baik. bagi kita juga perlu dibimbing karena saya juga belum tentu benar gitu ya. Saling mengingatkan Saling ya Pak mengingatkan, ya. ya. Baiklah. Terima Ya. kasih ya. Baik, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini. Ya, berbicara mengenai mata air adalah tempat bersuci, tempat berwudu, tempat kita membuang segala macam najis yang ada dalam diri kita agar kita suci kembali, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi airnya hanya ciptaan Allah yang memang diciptakan Allah untuk mendinginkan diri kita, mensucikan diri kita. Jadi tidak ada hak air ini untuk kita puja, untuk kita puji, bahkan seperti kita tuhankan. Jadi airnya tidak membawa keberuntungan, melainkan dia untuk bersuci. Ya, jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintalah kepada Allah karena Allah semuanya yang mengabulkan niat, hajat dan doa-doa kita baik di dunia maupun sampai di akhirat nanti. Amin, amin. Semoga kita selalu dalam keberkahan dan dalam lindungannya. Itu saja sih. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Ya baik, Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton dan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit, terutama yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik.
serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.